Halo, selamat datang dalam channel Dons Militer. Terima kasih tetap setia menonton channel kami untuk mengetahui berita terupdate tentang dunia militer. Pantau terus channel ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Silahkan subscribe dan klik tombol lonceng. Dikabarkan Amerika akan memberikan hibah radar canggih ANT/TPS-77 untuk Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2006, saat itu tersiar kabar bahwa Lockheed Martin akan menawarkan paket radar intai untuk Kahutnas atau Komando Pertahanan Udara. Bahkan sejak tahun 2010, radar surveillance sistem Lockheed Martin Corporation telah melakukan beberapa pembicaraan dengan TNI AU, termasuk dengan KKIP atau Komite Kebijakan Industri Pertahanan, mengenai kemungkinan alih teknologi sehingga radar intai Hadnot yang ditawarkan Lockheed Martin nantinya dapat dibangun sendiri oleh industri pertahanan di dalam negeri. Tentang jenis radar yang ditawarkan untuk Kahutnas adalah tipe AN/TPS-77 atau AN/TPS-117, yaitu radar yang mempunyai peran sebagai long range air surveillance. Setelah itu tidak lama lagi terdengar kelanjutan atas tawaran tersebut. Kemudian belum lama ini muncul berita yang menyebut bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memberikan radar AN/TPS-77 kepada Indonesia dan Malaysia. Dikutip shipyardmedia.com, dikatakan US Government System Air Force Awards Management pada 9 Juni lalu telah merilis informasi kontrak senilai 77 juta US dollar, besar juga ini, untuk 3 unit radar AN/TPS-77. Namun belum dijelaskan lebih detail bagaimana distribusi alias pembagian 3 unit radar tersebut, mengingat yang mendapatkan hadiah ada Indonesia dan Malaysia. Pemberian hibah alutsista dari Amerika Serikat kepada negara-negara di Asia Tenggara mengingatkan pada tawaran hibah sebelumnya atas drone intai maritim Scan Eagle yang kelak akan dioperasikan pus penerbang TNI AL. Scan Eagle sendiri diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pemberian sistem radar ini dimaksudkan agar elemen kekuatan Hadnot di Asia Tenggara dapat mengawasi wilayah udara dan laut secara bersamaan. Mari kita pantau gimana spesifikasi dari radar AN/TPS-77. Radar ini mempunyai sebagai long air surveillance. Dari segi desain, AN/TPS-77 disiapkan bisa mobile dan portable, termasuk ditempatkan dalam platform truk. Mobilitas radar ini juga dapat dipindahkan dengan pesawat angkut kelas C-130 Hercules. Sementara AN/FPS-117 adalah versi AN/TPS-77 yang dirancang sebagai fixed radar dan ditempatkan pada satu titik tertentu.
AN/TPS-77 mengadopsi teknologi AESA atau Active Electronic Elevation Scanning Array dengan frekuensi 1215 sampai 1400 MHz. Transmisinya menggunakan jenis solid state dengan power frekuensi radio 19,9 kW. Antena bekerja dengan dual scan rate 5/10 atau 6/12 rpm. Bagaimana dengan jangkauan deteksi radar AN/TPS-77 dengan search elevation 6-20 derajat dan track elevation 6-50 derajat dapat mengendus sasaran pada jarak 300-470 km dengan ketinggian deteksi maksimum 30,5 km. Dari sisi performa, radar ini dapat beroperasi secara maksimal dengan frekuensi 99,5%. Sementara masa penggunaan radar ini hingga 2000 jam untuk proses penggantian dan perbaikan komponen yang aus atau pihak Lockheed Martin dalam rilis menyebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 45 menit. Setelah digunakan di Indonesia, sistem radar ini juga sudah diadopsi oleh Belgia, Australia, Brazil, Kroasia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Yunani, dan Inggris. Radar ini pertama diluncurkan pada tahun 1980, dikutip dari wikipedia.com. Australia sudah mengoperasikan AN/TPS-77 sejak tahun 2007. Atas tawaran hibah radar ini, melihat periode kontak pengerjaan yang 48 bulan atau 4 tahun, sepertinya radar intai Hanout ini belum akan datang dalam waktu yang dekat ini. Bagi Amerika, adopsi radar ini punya kepentingan yang sangat strategis, khususnya dalam pengawasan Laut Cina Selatan, yang dimana Cina mulai agresif dalam pengamanan Laut Cina Selatan, yang diklaim oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai area perairan bebas yang setiap negara bebas melintasinya, sedangkan oleh Cina itu diklaim menjadi area wilayah dari bagian negara mereka. Itu yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan antara Cina, ASEAN, dan juga sekarang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, karena Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang kaya akan hasil alam, baik tambang dan juga perikanan. Oleh sebab itu, banyak negara yang menginginkan wilayah itu, termasuk Cina yang makin agresif dengan membangun pangkalan militer di Pulau Spratly yang merupakan juga diklaim oleh wilayah Filipina dan juga Vietnam. Terima kasih telah mendukung channel kami. Untuk
subscribe dan klik tombol lonceng, dan jangan lupa komen dan like. Terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle.